Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema hati-hati, ada beberapa tetangga kamu yang tidak suka dengan kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada sesuatu yang perlu kamu waspadai, sesuatu yang bisa jadi selama ini belum kamu sadari, atau mungkin kamu abaikan. Tetapi semakin lama, semakin nyata adanya. Mungkin kamu merasa bahwa segala sesuatunya berjalan baik-baik saja, bahwa hubungan dengan tetangga dan orang-orang di sekitarmu berjalan dengan lancar, dan hidupmu terasa nyaman. Namun, di balik itu, ada dinamika yang tersembunyi yang mungkin tidak kamu sadari. Beberapa tetangga di sekitarmu diam-diam menyimpan perasaan yang tidak baik terhadapmu. Perasaan yang tidak hanya sekadar rasa tidak suka, tetapi lebih dari itu. Ini adalah perasaan yang berkembang perlahan, yang tumbuh dalam keheningan dan kebisuan, jauh dari sorotan mata banyak orang, namun sangat nyata dan memiliki dampak yang besar terhadap hubunganmu dengan mereka. Mungkin kamu tidak menyadarinya secara langsung, karena mereka berusaha menjaga tampilan luar yang ramah, penuh senyum, dan seolah-olah tidak ada masalah di antara kalian. Namun, jika kamu benar-benar memperhatikan, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai kehadiranmu, tidak nyaman dengan keberadaanmu, dan bahkan mungkin diam-diam berharap agar kamu tidak ada di sekitar mereka. Mungkin, tanpa kamu sadari, mereka mulai melihatmu sebagai seseorang yang berbeda dari mereka. Seseorang yang memiliki sesuatu yang mereka inginkan, tetapi tidak mereka miliki. Apapun itu, mungkin keberhasilanmu atau mungkin cara hidupmu yang terlihat lebih stabil dan penuh kedamaian. Mungkin itu adalah kesuksesan yang kamu raih, kemampuanmu untuk mempertahankan hidup yang lebih baik, atau bahkan hanya cara kamu menjalani hidup dengan cara yang mereka rasa lebih mudah. Ada ketidaknyamanan yang muncul, bukan hanya karena perbedaan, tetapi karena mereka merasa bahwa kamu memiliki sesuatu yang mungkin mereka inginkan, dan itu mengancam kenyamanan mereka. Namun, ini bukan sekadar rasa iri biasa yang mudah dilupakan atau dikesampingkan. Ketidaknyamanan ini semakin mendalam, berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, yang mungkin lebih sulit untuk dilihat, tetapi lebih kuat pengaruhnya terhadap interaksi kalian sehari-hari. Ketika orang-orang mulai melihatmu sebagai ancaman, mereka tidak lagi bisa melihatmu sebagai sekutu atau teman. Mereka mulai melihatmu sebagai pesaing, meskipun kamu mungkin tidak pernah berniat untuk bersaing dengan siapapun, apalagi dengan tetangga atau orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari lingkungan yang harmonis. Ketika seseorang mulai merasa seperti itu, perasaan mereka bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mereka tidak hanya sekadar merasa tidak nyaman, tetapi mereka mulai mencari celah untuk merendahkanmu, untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sebaik yang mereka kira, atau bahkan untuk merusak citramu secara perlahan dengan cara yang tidak langsung. Ini adalah jenis perasaan yang sulit untuk dikenali, karena mereka mungkin tetap bersikap ramah dan tampak tidak ada masalah dengan mereka. Namun, jika kamu benar-benar memperhatikan, ada perubahan sikap yang mulai terasa. Kamu mulai merasakan bahwa suasana di lingkungan sekitar terasa lebih berat, lebih penuh dengan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang tidak beres, meskipun semuanya tampak baik-baik saja di luar. Seolah ada beban yang tak terlihat, tetapi sangat nyata, yang mengharuskanmu untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Mungkin kamu mulai merasa bahwa beberapa orang yang sebelumnya selalu tampak ramah kini menunjukkan perubahan sikap. Tatapan mereka yang dulunya penuh kehangatan, kini tidak lagi memberikan rasa nyaman, melainkan seakan menyimpan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Ada sesuatu yang tidak beres di mata mereka. Entah itu rasa tidak suka yang tersembunyi, kecurigaan, atau sekadar ketidaksenangan tanpa alasan yang jelas. Hal ini bisa menjadi lebih terasa saat kamu mulai mendengar desas-desus atau perbincangan yang terdengar samar di sekitarmu.
Bisa jadi kamu tidak tahu persis apa yang mereka katakan tentangmu, tetapi kamu tahu bahwa itu berkaitan langsung dengan dirimu. Ada bisik-bisik di sudut-sudut, percakapan yang terhenti ketika kamu lewat, atau bahkan keheningan yang terasa canggung setiap kali kamu berada di sekitar mereka. Kamu mungkin mencoba mengabaikan semua ini, berpikir bahwa itu hanyalah perasaanmu saja, atau bahkan mencoba meyakinkan diri bahwa itu tidak lebih dari sekadar kebetulan. Namun, semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikan tanda-tanda yang ada. Perasaan canggung itu semakin nyata, dan kamu mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kamu mulai menyadari bahwa perasaan ini berasal dari mereka yang merasa bahwa kamu memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki. Mungkin itu adalah kesuksesan yang lebih besar, atau kehidupan yang terlihat lebih stabil, lebih tenang, lebih bahagia. Mungkin mereka merasa bahwa hidup mereka tidak berjalan seperti yang mereka harapkan, sementara kamu seolah mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Mungkin mereka merasa bahwa dunia ini tidak adil, dan kamu adalah salah satu contoh dari ketidakadilan tersebut. Mereka mungkin merasa bahwa kamu mendapatkan lebih banyak perhatian, lebih banyak penghargaan, atau lebih banyak keberuntungan dalam hidup. Dan ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Mungkin tanpa kamu sadari, hanya dengan menjadi dirimu sendiri, kamu bisa memicu rasa iri yang begitu mendalam, yang mengarah pada ketidaknyamanan bagi mereka. Kamu mungkin tidak sengaja menarik perhatian mereka dengan apa yang kamu miliki, atau dengan cara hidupmu. Tetapi dalam dunia yang penuh dengan perasaan cemburu dan ego, kadang-kadang, hanya dengan menjadi diri sendiri, kamu bisa menambah ketegangan dalam hubungan yang seharusnya harmonis. Rasa cemburu dan iri hati ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai berbicara di belakangmu. Kata-kata yang mereka ucapkan mungkin tidak langsung sampai ke telingamu, tetapi efek dari kata-kata itu terasa dalam interaksi sehari-hari. Ada energi negatif yang mulai merasuki lingkunganmu. Mungkin mereka mulai mengkritik pilihan hidupmu, mempertanyakan cara kamu menjalani hidup, atau bahkan membuat asumsi yang salah tentang siapa dirimu. Ini adalah bentuk lain dari manipulasi yang mungkin tidak kamu lihat secara langsung, tetapi cukup untuk menciptakan ketegangan yang mengganggu kesejahteraanmu. Namun, ini tidak akan selamanya tersembunyi. Seiring waktu, kebenaran akan terungkap. Jika selama ini kamu hanya merasakan tanda-tanda samar, dalam waktu dekat semuanya akan menjadi lebih jelas. Kamu mungkin akan mendengar percakapan yang lebih terbuka, atau mungkin seseorang akan akhirnya berbicara denganmu tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik punggungmu. Terkadang, kebenaran datang dengan cara yang mengejutkan, dan ketika itu terjadi, kamu akan mulai melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya berpihak padamu dan siapa yang diam-diam ingin melihatmu jatuh. Segalanya akan bergerak cepat setelah itu. Situasi yang selama ini terasa samar akan mulai menunjukkan kejelasannya. Mereka yang selama ini bersikap ambigu akan mulai menunjukkan warna asli mereka. Kamu mungkin akan melihat siapa yang sebenarnya mendukungmu dan siapa yang diam-diam berusaha untuk merusak hidupmu. Ini mungkin menjadi saat yang penuh dengan ketegangan dan kecemasan, tetapi juga akan menjadi titik balik yang penting bagi hidupmu. Ketika situasi itu muncul, mereka akan mulai menunjukkan ketidaksukaan mereka dengan cara yang lebih terang-terangan, atau mungkin berusaha memanipulasi situasi agar tampak seolah kamulah yang menjadi penyebab masalah. Namun, meskipun semuanya mulai terbuka, kamu tidak perlu takut. Ini adalah bagian dari proses yang harus kamu lalui untuk mengetahui siapa yang benar-benar bisa dipercaya dalam hidupmu. Kamu akan belajar bahwa tidak semua orang yang tersenyum padamu memiliki niat baik, dan tidak semua orang yang terlihat ramah dan sopan benar-benar tulus. Meskipun ini mungkin terasa sulit, ini juga adalah momen yang sangat berharga, momen pembelajaran yang akan membuatmu menjadi lebih kuat, lebih waspada, dan lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang bisa memasuki lingkaran kepercayaanmu. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa tidak ada gunanya mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang hanya membawa energi negatif dalam hidupmu. Kamu tidak perlu membalas mereka dengan kebencian atau kemarahan, karena itu hanya akan membuang-buang waktumu dan menyia-nyiakan energi positif yang masih ada dalam dirimu.
Sebaliknya, kamu bisa memilih untuk melepaskan mereka dengan cara yang bijaksana, baik secara fisik maupun emosional. Menjaga jarak dengan orang-orang yang tidak membawa kedamaian dalam hidupmu adalah langkah yang sangat penting, bukan sebagai bentuk kekalahan, tetapi sebagai bentuk perawatan diri dan pemeliharaan kedamaian batin. Kamu bisa memilih untuk mengurangi interaksi dengan mereka, menjaga jarak, atau bahkan sepenuhnya meninggalkan lingkungan yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi dirimu. Ini bukan berarti kamu menyerah atau lari dari masalah, tetapi lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam permainan negatif yang tidak ada manfaatnya bagimu. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak bisa menerima kehadiranmu dengan baik dan hanya membawa kebencian serta energi negatif dalam hidupmu. Jadi, apa yang sebaiknya kamu lakukan sekarang? Pertama, jangan biarkan mereka menguasai pikiran dan perasaanmu. Apapun yang mereka katakan atau lakukan, itu lebih mencerminkan diri mereka sendiri daripada dirimu. Kedua, tetaplah menjadi dirimu sendiri tanpa perlu merasa tertekan oleh opini orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang mereka pikirkan atau katakan, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Ketiga, perhatikan siapa saja yang benar-benar tulus di sekitarmu. Dalam situasi seperti ini, kamu akan melihat siapa yang tetap berdiri di sisimu dan siapa yang diam-diam ikut dalam arus negatif. Orang-orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan mudah terpengaruh oleh gosip atau provokasi. Mereka akan tetap ada untukmu, tidak peduli apapun yang dikatakan orang lain. Terakhir, ingatlah bahwa kamu memiliki hak untuk memilih lingkungan yang sehat bagi dirimu sendiri. Jika suatu tempat atau orang-orang di sekitarmu tidak lagi memberikan ketenangan, maka tidak ada salahnya untuk melangkah pergi dan mencari lingkungan yang lebih baik. Tidak semua pertarungan harus dihadapi dengan konfrontasi langsung. Kadang, cara terbaik untuk menang adalah dengan tidak ikut bermain dalam permainan mereka. Jadi, tetaplah kuat, tetaplah bijaksana, dan jangan biarkan siapapun merusak kedamaian yang sudah kamu bangun dalam hidupmu. Kamu lebih besar dari omongan mereka, dan pada akhirnya, kebenaran akan selalu berbicara lebih keras daripada gosip atau prasangka. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 9922 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.